Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang sabar.
Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji hanya Engkau. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Sebelum kita merenung daripada bagian firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami sangat bersyukur karena kami sekali lagi ada kesempatan untuk kami dapat belajar bersama sedikit daripada bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah online pada pagi ini, dimanapun jemaat Tuhan mendengar, baik di rumah ataupun di luar daerah atau di kampung. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami lewat pemberitaan firman, bahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini, biar semuanya itu Tuhan ada sesuatu Tuhan letakkan dalam setiap hati kami, sehingga ibadah kami pada hari ini akan terus mendorong kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar segala sesuatu yang kami sampaikan pada pagi ini semuanya memberi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Terima kasih, kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada pada hari ini, baik di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana saja. Saya ucapkan shalom dan salam sejahtera. Semoga pada hari ini kita ada satu kesehatan, ada satu kesehatan yang baik, yang luar biasa, yang memampukan kita untuk dapat bertahan sepanjang pemberitaan firman pada pagi ini. Saudara sekalian, tema yang saya akan bawa pada pagi ini adalah menjadi pemenang itu adalah pilihan. Dan teks pembacaan kita adalah yang terdapat di dalam Bilangan yang ke-13, Bilangan ke-13 ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ke-33. Namun kita hanya akan memberi fokus kepada beberapa bahagian saja, dan saya akan baca beberapa ayat, dan ada beberapa ayat yang akan kita bincang khusus pada pagi ini. Bilangan yang ke-13 ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pilihlah seorang antara para pemimpin daripada tiap-tiap suku Israel dan suruhlah mereka mengintip tanah Kanaan yang hendak aku berikan kepada umat Israel." Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Dan selepas itu Musa memilih satu orang daripada setiap suku bangsa Israel, sehingga jumlah pengintip itu adalah 12 orang semuanya. Oke, ayat yang ke-18. "Selidikilah keadaan tanah itu, sama ada penduduknya banyak atau sedikit, dan sama ada mereka kuat atau lemah. Selidikilah sama ada tanah itu baik atau tidak, dan sama ada penduduknya tinggal di pekan-pekan yang terbuka atau di kota-kota yang bertembok. Selidikilah sama ada tanahnya subur atau tidak, dan sama ada pokok kayu di situ banyak atau tidak. Kamu harus berani, dan bawalah pulang buah-buahan dari tanah itu. Pada waktu itu musim anggur sudah bermula." Ini adalah perintah Musa kepada 12 orang pengintip. Okay? Dan seterusnya, setelah mereka mengintai negeri itu selama 40 hari. Okay, ayat yang ke-25. Setelah para pengintip menjelajah tanah itu selama 40 hari, mereka kembali kepada Musa dan Harun dan semua orang Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka melaporkan apa yang dilihat oleh mereka dan menunjukkan buah-buahan yang dibawa. Mereka berkata kepada Musa, "Kami sudah menjelajah tanah itu dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur.
Inilah sedikit buah-buahan dari sana. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-28. Tetapi oke, ini laporan mereka. Tetapi penduduk tanah itu sangat kuat. Oke, perhatikan, kota-kota mereka sangat besar dan dan bertembok. Lagi pula kami nampak keturunan raksasa di sana. Orang Amalek tinggal di bagian selatan tanah itu. Orang Hit dan orang Yebusi dan orang Amori tinggal di kawasan perbukitan. Orang Kanaan tinggal di kawasan pantai laut dan tengah dan di sepanjang sungai Yordan. Ayat 30, Kaleb menenangkan hati orang yang bersungut terhadap Musa dan berkata, kita harus melancarkan serangan dan merebut tanah itu sekarang juga. Kita cukup kuat untuk melakukannya. Tetapi orang lain yang menjelajah tanah itu bersama-sama Kaleb berkata, tidak, kita tidak cukup kuat untuk menyerang mereka. Penduduknya lebih kuat daripada kita. Oleh itu mereka menyebarkan kabar angin di kalangan orang Israel tentang tanah yang dijelajahi mereka. Mereka berkata, tanah itu tidak dapat mengeluarkan hasil yang cukup. Bahkan untuk penduduknya pun, tiap-tiap orang kami nampak sangat tinggi, dan kami juga nampak raksasa keturunan enak di sana. Kami merasa kecil seperti belalang, dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi ini, apa kaitannya menjadi pemenang adalah pilihan? Kita beri tumpuan khusus kepada pendapat dua kumpulan ini, yaitu kumpulan Kaleb dan Yosua, dan kumpulan yang 10 orang lagi. Saudara sekalian, kenapa itu berbeza pendapat? Nah, itulah saya katakan bahwa menjadi pemenang itu adalah pilihan. Kaleb dan Yosua memilih untuk menang karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan 10 orang itu memilih untuk kalah karena mereka memberi laporan bukan daripada iman, bukan daripada kehendak Tuhan, tetapi mereka melihat ataupun memberi laporan dengan kekuatan mereka sendiri. Saudara sekalian, kedua kumpulan ini, Kaleb dan Yosua dan 10 orang yang lain, saya percaya bahwa mereka sudah diajar oleh Musa tentang hukum-hukum Tuhan, bahkan tentang janji Tuhan sejak dari dahulu kala. Karena janji untuk memberikan tanah ini kepada orang Israel sudah Tuhan beritahu, ataupun sudah Tuhan buat perjanjian dengan Abraham lagi. Sejak Abraham lagi Tuhan membawa Abraham keluar daripada Irak, dari Ur Kasdim, dan pergi ke tanah Kanaan. Dan Tuhan mengatakan bahwa lihatlah, pandanglah sekelilingmu, sejauh mata memandang, tempat ini, negeri ini akan menjadi milik pusaka keturunan, kata Tuhan kepada Abraham. Dan saya percaya bahwa kedua kumpulan ini sudah tahu, sudah diajar oleh Musa, sudah diperdengarkan oleh Musa bahwa tanah ini sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk diduduki oleh orang-orang Israel, oleh keturunan Abraham. Nah, persoalannya, kenapa masih ada dua kumpulan yang memberi pendapat yang berbeza, sedangkan kedua-dua mereka ini adalah umat Tuhan yang sudah dididik dengan firman Tuhan. Itu persoalan dia. Saudara sekalian, jangan sangka kita sudah berpuluh tahun ikut Tuhan dan kita menyangka bahwa kita sudah cukup beriman, cukup kuat di dalam Tuhan karena kita sudah lahir, kita sudah Kristen sejak lahir. Ada yang begitu bangga, oh saya Kristen, lihat sejak saya punya IC, memang saya orang Kristen. Dia sangat bangga. Tetapi kekristenan
umur kekristenan kita belum tentu menjamin untuk kita beriman ataupun berharap mengandalkan sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mengikuti pengalaman-pengalaman daripada para murtadin, orang-orang Islam ataupun dari agama lain yang masuk ataupun beralih kepercayaan kepada Kristus, mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka rela diusir oleh keluarga, mereka rela dinafikan daripada hak-hak, daripada harta benda keluarga, bahkan kawan-kawan mereka memulau mereka, bahkan usaha mereka ada yang perusahaan mereka terpaksa ditutup, dan mereka begitu setia kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa keselamatan itu harus dibeli dengan harga yang mahal. Saudara sekalian, kita yang ada di sini di HCC, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebanyakan daripada kita adalah lahir daripada kehidupan Kristen yang tidak ada halangan, tidak ada tantangan, tidak ada yang tidak ada yang melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang kita punya kawan-kawan di seberang, mereka membayar dengan sangat mahal. Saudara sekalian, inilah pandangan, ya, pandangan daripada kedua kumpulan ini. Walaupun mereka sudah mendengar daripada Musa tentang ajaran-ajaran ini, tentang janji Tuhan ini, bahkan mereka mengetahui bahwa sepanjang perjalanan mereka selama 38 tahun, ya, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka 38 tahun berjalan daripada tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan ini. Siang mereka ditutupi oleh awan sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari tiang api berada di hadapan mereka untuk menjadi pelita kepada perjalanan mereka. Mereka melihat orang tentara Mesir tenggelam di tengah lautan. Tiada makanan di padang gurun, mereka diberi makanan mana. Tiada air di padang gurun. Tuhan keluarkan mata air di celah-celah batu. Bukankah itu sudah cukup untuk memberi peringatan ataupun memberi bukti kepada mereka tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Tapi ternyata daripada 12 orang, hanya 2 orang yang masih menganggap ataupun masih mengimani akan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Sungguh sedih sekali. Apakah keadaan kita saat ini untuk menjadi pemenang seperti 2 orang ini, ataupun untuk menjadi yang kalah seperti yang 10 orang ini? Kaleb dan Yosua, mereka juga melihat ada orang Inak di sana. Kemana kita mau pergi? Dari laut ada orang Kanaan, ada orang Amori. Kita pergi ke selatan, ada orang Amalik di selatan. Kita pergi ke gunung, ada orang Hit, ada orang Yebus. Kita menyerang mereka melalui Sungai Yordan, ada orang Kanaan di sana. Kemana kita mau memulakan serangan ini? Yosua dan Kaleb juga melihat semua ini, tetapi mereka menilai, memberi laporan bukan berdasarkan apa yang mereka melihat dengan mata, tetapi mereka memberi laporan berdasarkan janji Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan menyertai, pasti Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang berperang, bukan pribadi kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang, kata Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya mereka katakan,
Kita harus maju berperang sekarang juga, hari ini juga, karena kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita pasti mengusir semua penduduk-penduduk asli di tanah Kanaan. Itu adalah iman. Itu adalah karena mereka mengimani apa yang Tuhan sudah janjikan sejak ribuan, bahkan lebih dari 1000 tahun yang lepas. Tuhan sudah janjikan melalui Nabi Abraham ataupun Bapa Abraham. Saudara-saudara sekalian, mari kita pada kesempatan ini menilai diri kita masing-masing. Apakah, di manakah kedudukan kita? Apakah masih kita mengandalkan kepada Tuhan? Ya. Nah, kita lihat. Biasanya, ya, kalau diberi undian, dibuat undian, 2 orang dengan 10, tetap kalah yang 2 kalau diberi undian. Tetapi yang sedikit itu bukan berarti tidak benar. Justru yang banyak itulah yang mereka suka saat ini. Kita saat ini lebih suka mendengar kabar-kabar angin, kabar-kabar yang menjelekkan, yang memfitnah dan sebagainya. Nah, 10 orang ini mempengaruhi sebahagian besar, bahkan ya dikatakan bahwa mereka coba mempengaruhi orang-orang Israel yang lain, penduduk Israel yang lain. Mereka katakan bahwa hasil keluaran ataupun tanaman-tanaman di sana itu untuk mereka pun tidak cukup. Apalagi kalau kita yang masuk di sana, kita 2 juta lebih orang, itu tidak cukup, makanan di sana tidak cukup untuk kita. Lagipun kalau kita masuk ke sana, macam mana kita mengalahkan mereka? Mereka itu 10 kaki tinggi, badan yang besar. Bahkan mereka itu memakan manusia. Nah, mereka sebarkan pembohongan ini kepada orang Israel. Dan orang Israel ini cenderung mendengar perkara-perkara yang buruk, perkara yang bohong. Sedangkan sebelumnya, kita lihat dalam kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Kemudian para pengintip itu sampai di lembah Eskol. Di situ mereka memotong seranting buah anggur yang begitu berat sehingga harus digotong dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Perhatikan, saudara pernah melihat buah anggur, segugus buah anggur, setangkai buah anggur yang terpaksa dipikul oleh 2 orang? Saya pergi ke pasar, pergi ke supermarket, saya tidak pernah melihat satu tangkai anggur yang beratnya sampai berpuluh kilo. Tetapi nyata di sini dikatakan bahwa sampai digotong, dipikul oleh 2 orang untuk satu ranting, satu gugusan buah anggur. Bayangkan begitu suburnya, begitu banyaknya tanaman ataupun hasil negeri itu. Tetapi orang-orang yang 10 orang ini menyebarkan maklumat yang palsu, yang bohong kepada orang Israel, sehingga orang Israel bersungut-sungut. Saudara, saya tidak berapa tahu apa lagi kata seerti dengan bersungut-sungut, tetapi bagi pengertian saya, bersungut-sungut ini adalah coba mempersalahkan, mencari orang lain untuk dipersalahkan, bersungut-sungut, tidak mau tidak puas hati. Mereka bersungut-sungut, tidak puas hati, dan mereka mengatakan bahwa Tuhan sengaja bawa kami ke sini untuk ditakluki, untuk dibunuh, dibantai dan sebagainya. Dan sengaja Tuhan bawa di sini sehingga istri, anak-anak kita menjadi tawanan kepada orang-orang Kanaan. Sampai begitu sekali orang-orang Israel dipengaruhi oleh perkara-perkara yang bohong. Nah, demikian juga saat ini kita lebih suka mendengar perkara-perkara yang bohong, ya, sebab itu lebih sedap didengar oleh kebanyakan orang. Tapi mari saudara sekalian, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang ada iman, yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan, kita sudah dijanjikan ke suatu tempat yang indah dan permai. Tuhan mengatakannya. Yesus mengatakan bahwa aku datang kepada Bapa
untuk menyediakan tempat tinggal. Kalau tidak, aku tidak mengatakan demikian. Saudara sekalian, tempat yang kita tuju itu sudah tersedia. Surga itu sudah tersedia untuk kita, sama ada kita mau terima atau tidak. Sekali lagi saya katakan, usia kekristenan kita tidak menjamin iman kita untuk membawa kita kepada kekekalan. Kita harus perbaharui demi hari, seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun mereka melihat tembok kota Yeriko itu begitu tinggi, bahkan mengikut laporan 10 orang ini, mereka katakan bahwa temboknya mencapai langit, begitu tinggi. Siapa yang dapat memanjat tembok yang mencapai langit? Tetapi Yosua dan Kaleb tidak melihat itu sebagai halangan, karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Tugas mereka hanya melangkah, tetapi orang Israel memilih untuk menggerutu, memilih untuk mempersalahkan Tuhan, memilih untuk mempersalahkan Musa dan Harun. Gara-gara kamu yang membawa kami ke tempat ini. Memang sengaja Tuhan bawa kita di sini untuk dibinasakan. Saudara sekalian, jangan sampai kita sendiri yang mengalami seperti yang dialami oleh orang Israel. Betapa banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dari sejak lahir sampai saat ini ternyata pertolongan Tuhan. Kalau masih ada yang mau menolak Tuhan, masih ada yang meragui kekuasaan Tuhan, masih ada yang meragui kasih Tuhan dalam hidup, saudara sekalian, mari kita sama-sama bertobat. Kita bertobat. Saudara sekalian, Musa mengatakan bahwa hendaklah kamu tabah, dengan di rujukan ataupun di terjemahan yang lain, hendaklah kamu berani, jangan takut. Jangan takut, kamu hendaklah berani dan jangan takut. Nah, ada satu cerita, ini cerita dongeng lah. Malaikat maut ini bertanya kepada Tuhan, minta izin kepada Tuhan. Dia bilang, di sebuah kota, saya izinkan saya untuk mencabut 1.000 nyawa. Tuhan bilang, dia nampak pun memang ada yang memang sudah tunggu masa lagi, memang mau mati sudah. Tuhan bilang, oke, pergilah, kau cabut nyawa lah 1.000 orang. Maka roh pencabut nyawa ini, malaikat pencabut nyawa ini, dia datang ke kota itu dan dia sebarkan, oh di kota ini saya akan cabut 1.000 nyawa. Dan sekembalinya dia beri laporan kepada Tuhan. Tuhan, dia bilang, ini 1.000 nyawa saya sudah cabut. Tapi Tuhan bilang, kenapa kau ingkar perjanjian? Yang saya mendapat laporan adalah 10.000 yang mati. Kenapa kau langgar perjanjian? Lalu malaikat maut itu mengatakan, malaikat pencabut nyawa itu mengatakan, tidak, saya tidak langgar perjanjian. Saya hanya cabut 1.000 orang saja, nyawa 1.000 orang. Yang 9.000 itu dia bilang, karena mereka takut, itu bukan urusan saya, itu urusan mereka sendiri. Gara-gara mereka takut, mereka mati, itu bukan urusan saya. Saudara, rupa-rupanya Musa memberi perintah kepada 12 orang ini, jangan takut. Karena hal utama yang membuat kita kalah adalah ketakutan. Nah, hari-hari ini kita takut, sentiasa dihantui dalam ketakutan. Kita takut pergi ke pasar, kita takut ke sekolah, kita takut ke gereja, kita takut bersalaman dengan kawan-kawan, kita takut berjumpa dengan keluarga. Semua dalam hidup kita diselubungi dengan rasa ketakutan. Saudara, saya secara pribadi, saya mau katakan bahwa saya sangat yakin
bahwa apapun cabaran di hadapan saya, selagi Tuhan tidak izinkan, selagi belum tiba waktunya Tuhan untuk memanggil saya kembali, pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan menolong. Saya tidak katakan bahwa saya tidak takut kepada corona. Sebab itu saya juga mengamalkan SOP. Cuci tangan, ya, pakai mask, dan menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang besar. Saya juga mematuhi. Sebabnya saya akan ikut juga aturan-aturan ataupun hukum-hukum yang pihak kerajaan telah sarankan. Kalau kita sudah melihat ada singa, ada buaya di sana, kalau kita terjun, itu adalah perkara yang bodoh. Dan seorang Kristen, orang-orang percaya harus lebih bijak daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, mari kita pada akhir-akhir ini koreksi iman kita. Jangan sampai kita ditolak gara-gara kita sudah tidak percaya kepada Tuhan. Gara-gara kita tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau kita membaca seterusnya daripada bagian firman ini, semua orang yang 21 tahun ke atas, di mana orang-orang yang telah melihat mukjizat Tuhan sepanjang 40 tahun itu, semuanya mati binasa. Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Mereka dua inilah yang memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah mendapat berkat dari tahun-tahun, sudah mendapat perlindungan daripada Tuhan. Begitu banyak mukjizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan, tapi masih tidak percaya. Tuhan katakan, kamu tidak layak masuk tanah perjanjian. Saudara sekalian, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan bertahun-tahun, sudah mendapat berkat Tuhan, perlindungan, pimpinan Tuhan bertahun-tahun, tetapi masih tidak percaya kepada Tuhan, ingat saudara, jangan sampai kita tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. So, macam mana kita mau memastikan bahwa kita masuk ke tanah perjanjian? Tanah perjanjian saat ini adalah kekekalan, kerajaan yang kekal. Itu yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu adalah kuncinya. Banyak jalan, banyak agama di dunia mengajarkan kebaikan, dan semuanya mereka mengklaim bahwa dengan ajaran-ajaran ini semuanya mengklaim untuk masuk surga. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, hanya di dalam Yesus Kristus, hanya Yesus sendiri saja yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, baik yang muda, baik yang tua, remaja, dan sebagainya, semua lapisan masyarakat, khususnya gereja kita di HCC, mari kita kuatkan hati kita, kuatkan iman kita. Jangan takut, berpaut terus kepada Tuhan. Kita bersandar terus kepada Tuhan. Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya teringat suatu cerita daripada kawan-kawan, ya. Mungkin ada juga, kita ambil positif ini keadaan COVID saat ini. Ada yang bertunang hanya secara online, ya lucu kan, tapi itu hakikatnya. Bahkan ada juga saya dengar bercerai pun melalui online. Wah, itu luar biasa. Harap itu, bukan harap, kita pastikan di HCC tidak akan berlaku seperti itu. Tetapi apa kata, kalau kita sepakat saat ini untuk bersetuju bersama supaya keadaan COVID sekarang ini yang tidak membenarkan perkumpulan yang ramai. Mari orang-orang yang sudah cukup dewasa, yang sudah cukup umur, mari ambil iktibar saat ini secara positif. Oke, orang-orang yang sudah dewasa, mari coba mungkin Deaconess Emily boleh jadikan sebagai bahan doa utama pada tahun ini. Kita punya anak-anak remaja yang sudah cukup umur, supaya mereka cepat-cepat cari bertemu jodoh
supaya kita doakan bersama, biar saya dan penatua yang hadir dan mungkin yang lain tidak lebih dari 12 orang jimat belanja. Kita ambil positif ini. Untuk mensahkan sesuatu perkawinan itu tidak perlu ada satu perkumpulan ataupun ada satu event yang sangat besar. Tapi yang paling penting kita mendapat pemberkatan daripada kepimpinan gereja, daripada gembala sidang, direstui oleh orang tua dan sebagainya. Dan sudah pasti orang yang menjadi pilihan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu paling penting. Saudara sekalian, ya, saya tahu remaja-remaja yang sudah cukup umur memang senyum-senyum dan kita sokong, ya, harap Deaconess Emily dan harap penatua juga setuju supaya pada tahun ini kita masukkan doa untuk mereka yang sudah cukup matang supaya mereka cepat-cepat bertemu jodoh. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami sudah selesai untuk mendengar daripada firman Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami terus taat setia kepadamu, dan biar ini menjadi kekuatan baru bagi kami bersama. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu bagi setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, lewat Roh Kudus-Mu berbicara, biar kami semua diberkati. Terima kasih khususnya untuk jemaat dan keluarga besar HGC. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah atas kita bersama, perlindungan, penyertaan, apapun halangan di hadapan. Tuhan adalah panglima, Tuhan adalah yang berada di hadapan kami, yang memberi jalan pada waktu kami tidak menemukan jalan, pada waktu kami lemah, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, pada waktu kami dalam kesakitan, Tuhan yang memberikan kami kesembuhan, dalam waktu kami menghadapi masalah keluarga, Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberikan penyelesaian, sehingga kami sentiasa rukun damai dan kami terus menjadi saksi Kristus sampai pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.